Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan bersama gue Cito. Jadi hari ini kita sudah episode 27 nih. Kita akan bahas sesuatu yang lagi marak di Indonesia nih. Kalau corona sih pasti itu udah kita nggak usah bahas lagi. Tapi kita mau bahas nih terkait sepak bola Indonesia nih. Apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum gua mulai nih, gua mau menyapa kedua teman gua dulu yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Fajar. Halo. Fajar. Halo bro, gue ada terus ya, luar biasa loh. Kenapa tuh? Gue selalu hadir maksudnya, kan kalau lu kemarin hilang, gue ada terus kalau gue. Fajar, kalau absen memang bagus. Bagus. Absen gue bagus. Dari zaman sekolah sampai kuliah sampai sekarang. Enggak salah. Zaman sekolah sama kuliah absennya jelek. Oh gitu ya. Absennya bolong. Zaman podcast absennya baru bagus. Oh ya, manusia berubah kan. Manusia kan berubah untuk jadi lebih baik, toh? Alhamdulillah. Untuk lo, khusus lo jadi lebih baik. Amin. Sekarang kita balik lagi ke Aaron. Manusia paling baik kalau ini. Halo guys. Manusia terbaik. Halo guys. Gak cocok ngomong halo guys. Mungkin bisa diganti yang lain, Ron. Iya. Halo geng. Halo. Oi guys. Apa gimana? Nah. WhatsApp. Oke, boleh lah WhatsApp lah. Nah. Jadi hari ini gue akan ngebahas sesuatu yang cukup sensitif. Ya, cukup sensitif, cukup sengit lah di beneran sensitif Indonesia. Apa nih? Respect. Oh, bukan. Oh, oke. Kita mau bahas tentang Liga 1 dan Liga 2 yang rencananya mau dimulai bulan Oktober. Namun tidak keluar izin dari kepolisian untuk penyelenggaraan dan lagi-lagi ditunda. Nah, yang jadi bahan perbandingan tuh kok pilkada tetap boleh jalan, tapi sepak bola nasional tidak boleh. Itu yang menjadi bahan perdebatan, pergunjingan di lini masa, di Twitter, di Instagram. Bahkan di obrolan warung kopi pun juga banyak yang bahas itu. Gila ya, main bola nggak boleh, pilkada boleh gitu. Jadi kayak ada intrik, ada politik dan lain di dalamnya. Tapi gimana? Gue sih mau ngeliat pandangan lo ya. Pertama, Ron, gimana Ron nih? Sepak bola Indonesia tidak bergulir, sedangkan kita lihat kayak sepak bola di Eropa atau di belahan dunia lain sudah berjalan dengan protokol yang ada, tapi di Indonesia belum berjalan dengan alasan COVID. Tapi untuk kegiatan lain ya seperti pilkada berjalan, what do you think? Di situ kadang saya merasa sedih, itu aja sih. Nggak, gini, agak iya bener menyedihkan dan mengecewakan sih kalau menurut gue. Ini gue minggu lalu gue juga dapat berita dari Belanda. Belanda aja sebenarnya lagi second wave, naik lagi. Tapi Liga Eredivisie tetap berlanjut gitu loh. Karena yang diawasi itu rakyat gitu loh. Karena kalau mereka menganggap dan di demand juga untuk atlet untuk lebih responsible dalam soal kesehatan. Jadi mereka lebih percaya kalau atlet. Karena yang istilahnya with all due respect ya, mungkin yang dilihat culpritnya ini mungkin orang-orang yang ya agak nggak bertanggung jawab dalam menjaga dirinya dan apa-apa. Tapi kan atlet nggak salah apa-apa. Atlet ya, gue nggak tahu berapa kasus atlet di Eredivisie yang kena, cuman nggak sampai viral, ya tandanya bagus gitu loh, nggak sampai viral. Mungkin ada 1-2, gue lupa ngecek ya. Cuman kalau nggak sampai viral, nggak sampai terdengar gitu, tersebar luas, ya berarti mereka tanggung jawabnya dalam menjaga dirinya bagus gitu loh. Dan Eredivisie sekarang masih berlanjut walaupun Belanda lagi second wave. Tetap berlanjut ya? Tetap berlanjut. Jadi ini gue sedih banget ngeliatnya. Kalau gue kemarin, ya gue kan follow akun IG Persija dan lain-lain gitu ya.
latihan udah semangat gitu. Ditunda lagi itu pasti hancur sih moralnya gitu loh. Ya orang yang Psikis udah pasti kena ya. takutnya begitu. Semoga enggak. Cuman gua ngerasa gini ya, alhamdulillah dari awal pandemi sampai sekarang ya gua ngeliat atlet-atlet klub Liga Indonesia ini gua ngeliatnya cukup bertanggung jawab gitu loh. Dan apalagi timnas kita yang under 19 kalau nggak salah tetap 19. main juga gitu loh. Iya kan? Iya, Jadi di luar tetap jalan. iya, tapi gue in general gue ngeliat atlet-atlet sepak bola di liga dan di timnas cukup bertanggung jawab dalam menjaga dirinya. Jadi gue nggak I don't understand why ini kayak overcautious gitu loh. Kalau rakyat di overcautiousin wajar gitu loh. Emang banyak dari rakyat, mungkin banyak dari kita yang nakal. Cuman kalau atlet gue ngeliat mereka udah bertanggung jawab banget gitu loh. Jadi agak disayangkan aja. Tapi kalau menurut lo, Ron, apakah apa ada yang gimana menurut lo kalau kita mengarah sedikit ke politik ya, kok bisa ya maksudnya pilkada tetap berjalan tapi bola tetap berjalan, menurut lo tuh aneh atau tidak, atau sebetulnya itu hal yang wajar menurut lo? Ya of course aneh gitu loh, tapi politik ya makanya gue nggak suka politik itu. Kadang kalau kata-kata politik itu ya bisa diidentikan dengan ketidakikhlasan. Gue lebih suka kata diplomat dalam apa ya untuk mengasosiasikan diri dengan jabat atau apa. Kalau politikus gue nggak suka sih. Cuman ya namanya politik ya begitu. Mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditahan lagi, walau alam lah ya. Jadinya ya itu. Cuman kan apa sepak bola juga bukan kepentingan gitu loh. Ya walau alam sih kayak agak ya mungkin mereka logikanya apa ya pilkada kan cuman lo datang pulang, lo datang nyoblos pulang. Cuman kan ya with all due respect pilkada itu juga mengundang massa ke suatu tempat gitu loh. Banyak gitu loh. Sedangkan sepak bola ini yang orang yang ada di satu tempat itu yang istilahnya berjamaah ya, cuman pemain bola sama staff yang logikanya lebih sedikit daripada kalau orang datang nyoblos yang bisa ratusan. Paling cuman pemain bola dan staff-staffnya, pelatih dan lain-lain, terus termasuk penjaga stadion puluhan lah, mentok-mentok 100 kalau tambah security atau apa kan ya. Tapi ini kan pilkada istilahnya mengundang masa ya bisa sampai ribuan gitu ke satu tempat. Jadi rame-rame berjamaah gitu istilahnya, which is no selama pandemi ini gitu loh. Jadi ya walau alam apa yang terjadi di background, gue berusaha sebisa mungkin untuk merasa nggak baik. Cuman ya kejadiannya begini gue tetap sedih aja sih, agak menyedihkan gitu. Oke, baik. Nah ini tadi pendapat dari Aron. Nah sekarang gue mau lihat pendapat dari orang yang menyukai sepak bola tapi memang bekerja di dunia politik juga. Coba kita lihat. Kalau melihat sudut pandang dari orang yang setengahnya sepak bola, setengahnya dunia politik, bagaimana melihat kenyataan kalau liga ditunda tapi pilkada akan tetap jalan? Kita persilahkan waktunya kepada Fajar. Oke, kalau gue secara pribadi pilkada ditunda, gue juga nggak mengharapkan sih sebenarnya pilkada ditunda. Bukan karena alasan personal atau profesional ya. Karena ini kan emang pilkada itu pesta demokrasi yang pertama. Kalau gitu ditambah kita lagi menghadapi krisis, itu yang kedua. Jadi butuhnya untuk, soalnya gue masih percaya sama order. Dalam artian gini, gue masih percaya sama ya negara ini harus ada yang ngatur gitu loh. Nggak bisa lawless, nggak bisa semaunya. Jadi menurut gue pilkada itu harus tetap ada, karena kan emang secara aturan itu kalau misalkan PLT itu kan nggak bisa mengurusi anggaran perbelanjaan daerah, itu yang pasti kan. Kalau yang namanya pakai PLT. Nah, sedangkan kita ini lagi di momen-momen yang sangat krusial gitu loh, butuh pemimpin yang bisa ngambil keputusan yang benar-benar nggak terbatas akan 1 atau 2, 3 tupoksinya. Jadi emang benar-benar harus pemimpin yang didaulat sama rakyat. Jadi menurut gue ya harus yang namanya pilkada itu tetap berjalan gitu ya. Despite sekarang kita lagi COVID, kan kita juga pasti punya protokol kesehatan yang bisa diikutin. Harus bisa diikutin sama masyarakat kan kalau mau tetap berjalan. Dan gue rasa
gue rasa nggak terlalu masalah sih. So buktinya Amerika yang 6 juta aja tetap kok ada pilpres, bukan pilkada, pilpres bro. Satu negara tetap jalan kok. Yang kasusnya Tetap lebih besar jalan daripada kita. Tetap jalan kok yang namanya pilpresnya itu. Jadi menurut gue kalau pilkada di Indonesia itu diundur, menurut gue nggak ada urgensinya untuk mundur itu sih sementara ya. Untuk sementara malah lebih baik cepat dilaksanakan biar cepat beres. Udah pilih lagi pemimpin barunya dan siap lagi dan punya ide baru untuk nanganin kasus di daerahnya masing-masing. Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua untuk menanggapi sepak bola dilarang. Gini, sepak bola itu dilarang. Sepak bola itu dilarang mungkin kayak gini ya. Pendapat gue kalau di Indonesia emang agak nggak fair ya. Kalau misalkan kita ngelihat berbanding kasus dengan yang di Eropa yang ada di sana. Close the door tetap ada. Sepak bola kalau di Eropa, di Inggris, tetap. Di Prancis, di Italia, di Jerman. Yes. Di Jerman malah udah beberapa udah ada yang punya penonton sekarang. Di Jerman. Iya, adaptasi ya. Ya, udah mulai adaptasi ya. Di Belanda, divisi tetap ada jalan gitu. Di Indonesia ini kan ya gini. Gue bukan with all due respect, tapi gue ngerasa bukannya gue menyalahkan orang atau menyalahkan suatu golongan, suatu kelompok gitu ya. Mau mandingnya di lapangan mau nggak boleh masuk, tapi yang namanya budaya gather, nonton bareng, keluar arak-arakan kalau timnya menang di Indonesia itu sangat lumrah terjadi. Dan nggak pasti dan nggak bisa nggak pasti bisa dilarang. Jadi sudut pandang lo yang dikhawatirkan bukan pemain tapi penonton yang nggak bisa diatur. Iya, euforia yang nggak bisa diatur sama nggak bisa diatur sama kecuali ada jaminan dan klub komitmen gitu ya, menghimbau gitu. Kayak misalkan lah, kan kalau di Europe tuh komit ya. Kalau ada kasus rasisme di klubnya dia, berarti tuh orang nanti di ban gak boleh masuk ke stadion selama berapa tahun. Konkret kan, yang kayak gitu kan. Iya. Nah, itu yang mungkin yang kalau misalkan semua gue yakin klub ini bisa unity gitu, bisa punya satu suara dalam artian semuanya oke sama aturan-aturan yang ya bisa ngejamin nggak ada fansnya pas gitu dipegang semua orang-orang fans klubnya, simpul orang-orang yang punya masa di komunitas fans klubnya bisa dibikin komit untuk tidak melakukan yang begitu-gitu. Gue rasa nggak ada alasan sih untuk nunda Liga 1 atau Liga 2 karena kan emang diselenggarakannya juga pasti close the door kan. Maksudnya nggak ada segala macam kan. Nah ya gitu. Ya tapi ya itu harus ada komitmen yang jelas. Tapi kan kalau itu kan liga itu kan bisa minggu misalkan katakan timnya 3 kali tanding. 2 kali tanding. Misalkan awal Senin sama weekend. Kalau Seninnya kalah dia nggak pawai, pasti nanti weekendnya menang dia pawai. Kan masalah juga gitu loh. Dan pasti terjadi kan. Contoh gue ngomong lebih spesifik deh pakai sampel. Persija, The Jack. Pasti nggak melakukan itu kalau menang. Pasti. Viking, Bobotoh pasti nggak melakukan itu kalau misalkan Persib menang. Pasti gitu loh. Fans Bali United ya dia do the same. Pas gitu apalagi ada budaya nobar. Karena lo nggak bisa nonton di stadion, akhirnya lo bikin gather. Itu kan yang ditakutkan kan sama pemerintah, ya kan? Ini yang ditakutkan. Jadi menurut gue ada benernya juga karena kan kalau yang sesuatu yang nggak bisa lo kontrol ya mendingan lo cegah aja ya, tidak dilaksanakan lah. Iya lo lepas aja gitu. Kecuali sesuatu yang bisa lo kontrol. Kayak pilkada itu kan penyelenggaranya aparatnya jelas kan. Ada KPU, ada polisi, ada tentara yang bisa turun langsung gitu. Ada Bawaslu, ada ya banyak yang bisa dilibatkan gitu. Dan sedangkan intinya kan pilkada itu kan emang ya itu tadi lagi pesta demokrasi dan mengharuskan biar punya pemimpin baru yang bisa punya ide-ide fresh untuk menyelesaikan krisis ini sekarang. Kalau itu pendapat gue ya secara personal. Disclaimer personal. Baik. Pokoknya kita terima kasih atas 2 pendapat dari Fajar dan Aaron. Ya, yang kita harap semoga kondisi membaik ya buat kita di Indonesia juga buat di dunia pastinya. Harapannya mungkin kalau soal harapan ini ketum PSSI Muhammad Irawan katanya berharapnya sih Liga 1 udah bisa digelarnya
November, jadi penundaan sebulan aja, which is ya tetap Ya, agak sedih sih, cuman ya soalnya kan dikhawatirkan, ini gue lagi baca artikel juga, kalau dimulai bulan Desember itu kan pasti mundur lagi, soalnya April udah Ramadan insya Allah, terus ya Mei udah World Cup gitu kan, udah masa-masa World Cup, jadi nggak ada liga, nggak mungkin, jadi diharapkannya ya. November, dan semoga nggak ada halangan lagi ya, karena ini gue rasa ya dari gue setelah dengar kalian semua bicara itu ya ini tanggung jawab nasional, bola mau pilkada. Ya sama, ya betul. Betul. Gue setuju. Maksudnya porsinya tuh sama ya. Porsinya itu kan hajat hidup orang banyak. Ya di sepak bola itu kan bukan cuma pemain dan atlet doang yang hidup gitu loh. Wasit, Iya. official, Benar. orang yang jual merchandise, orang yang punya kafe buat ngadain nobar. Kan banyak gitu yang bisa dihidupi yang hidup apa dari situ. Yang masih kurang menjaga diri, tolong menjaga diri lah ya. Karena ya ini bukan saatnya kita mikirin diri sendiri lagi gitu loh. Kalau kita atau misalnya sekelompok orang dinilai yang nggak bertanggung jawab menjaga diri, pemerintah bisa aja lockdown lagi dan semuanya akan terjalan lagi. Soalnya ya with all respect, of course nomor satu gue pendapat pribadi, ya kesehatan nomor satu yang paling penting sekarang. Cuma ya kadang kesehatan kan ya butuh biaya juga gitu, ekonomi juga penting. Ya, jadi kalau kita nggak menjaga diri, ya ekonomi kita nggak bisa terjaga juga gitu. Jadi oke lah, silakan bekerja dengan online atau apa, dengan physical distancing, tapi ya jaga diri, jaga orang lain. Karena ini this is not about ourselves anymore, it's about us together gitu loh. Nggak ada namanya, nggak ada ruang untuk keegoisan lah ya. Masa seperti ini. Oke, makasih buat Fajar dan Aaron yang udah ngebahas mengenai sepak bola Indonesia ini. Semoga kedepannya sepak bola Indonesia bisa segera dimulai, keadaan makin membaik, corona bisa segera hilang, dan ketemu vaksinnya. Ya, pokoknya gimana caranya lah ya. Lalu buat teman-teman jangan lupa dengerin kami di Spotify, follow di Podcasting Lab, juga ada di YouTube, ada di Instagram. Ikuti kami terus sampai ketemu di episode 28. Ya, stay at home, listen to us. Udah di rumah aja. Oke. Makasih semuanya. Ciao.
Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan bersama gue Cito. Jadi hari ini kita sudah episode 27 nih. Kita akan bahas sesuatu yang lagi marak di Indonesia nih. Kalau corona sih pasti itu udah kita nggak usah bahas lagi. Tapi kita mau bahas nih terkait sepak bola Indonesia nih. Apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum gua mulai nih, gua mau menyapa kedua teman gua dulu yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Fajar. Halo. Fajar. Halo bro. Gue ada terus ya. Luar biasa loh. Kenapa tuh? Gue selalu hadir maksudnya. Kan kalau lu kemarin hilang. Gue ada terus kalau gue. Fajar, kalau absen memang bagus. Bagus. Absen gue bagus. Dari zaman sekolah sampai kuliah sampai sekarang. Enggak salah. Zaman sekolah sama kuliah absennya jelek. Oh gitu ya. Absennya bolong. Zaman podcast absennya baru bagus. Oh, ya. Manusia berubah kan. Manusia kan berubah untuk jadi lebih baik, toh? Alhamdulillah. Untuk lo, khusus lo jadi lebih baik. Amin. Sekarang kita balik lagi ke Aaron. Manusia paling baik kalau ini. Halo guys. Manusia terbaik. Halo guys. Gak cocok ngomong halo guys. Mungkin bisa diganti yang lain, Ron. Iya. Halo geng. Halo. Oi guys. Apa gimana? Nah, WhatsApp, oke, boleh lah WhatsApp lah. Nah, jadi hari ini gue akan ngebahas sesuatu yang cukup sensitif. Ya, cukup sensitif, cukup sengit lah di beneran sensitif Indonesia. Apa nih? Respect? Oh, bukan. Oh, oke. Kita mau bahas tentang Liga 1 dan Liga 2 yang rencananya mau dimulai bulan Oktober. Namun tidak keluar izin dari kepolisian untuk penyelenggaraan dan lagi-lagi ditunda. Nah, yang jadi bahan perbandingan tuh kok pilkada tetap boleh jalan, tapi sepak bola nasional tidak boleh. Itu yang menjadi bahan perdebatan, pergunjingan di lini masa di Twitter, di Instagram. Bahkan di obrolan warung kopi pun juga banyak yang bahas itu. Gila ya, main bola nggak boleh, pilkada boleh gitu. Jadi kayak ada intrik, ada politik dan lain di dalamnya. Tapi gimana? Gue sih mau ngeliat pandangan lo ya. Pertama, Ron, gimana Ron? Sepak bola Indonesia tidak bergulir, sedangkan kita lihat kayak sepak bola di Eropa atau di belahan dunia lain sudah berjalan dengan protokol yang ada, tapi di Indonesia belum berjalan dengan alasan COVID. Tapi untuk kegiatan lain ya seperti pilkada berjalan, what do you think? Di situ kadang saya merasa sedih, itu aja sih. Nggak, gini, agak iya bener menyedihkan dan mengecewakan sih kalau menurut gue. Ini gue minggu lalu gue juga dapat berita dari Belanda. Belanda aja sebenarnya lagi second wave, naik lagi. Tapi Liga Eredivisie tetap berlanjut gitu loh, karena yang diawasi itu rakyat gitu loh. Karena kalau mereka menganggap dan di demand juga untuk atlet untuk lebih responsible dalam soal kesehatan. Jadi mereka lebih percaya kalau atlet. Karena yang istilahnya with all due respect ya, mungkin yang dilihat culpritnya ini mungkin orang-orang yang ya agak nggak bertanggung jawab dalam menjaga dirinya dan apa-apa. Tapi kan atlet nggak salah apa-apa. Atlet ya, gue nggak tahu berapa kasus atlet di Eredivisie yang kena, cuman nggak sampai viral, ya tandanya bagus gitu loh, nggak sampai viral. Mungkin ada 1-2, gue lupa ngecek ya. Cuman kalau nggak sampai viral, nggak sampai terdengar gitu, tersebar luas, ya berarti mereka tanggung jawabnya dalam menjaga dirinya bagus gitu loh. Dan Eredivisie sekarang masih berlanjut walaupun Belanda lagi second wave. Tetap berlanjut ya? Tetap berlanjut. Jadi ini gue sedih banget ngeliatnya. Kalau gue kemarin, ya gue kan follow akun IG Persija dan lain-lain gitu ya.
latihan udah semangat gitu. Ditunda lagi itu pasti hancur sih moralnya gitu loh. Ya orang yang Psikis udah pasti kena ya. takutnya begitu. Semoga enggak. Cuman gua ngerasa gini ya, alhamdulillah dari awal pandemi sampai sekarang ya gua ngeliat atlet-atlet klub Liga Indonesia ini gua ngeliatnya cukup bertanggung jawab gitu loh. Dan apalagi timnas kita yang under 19 kalau nggak salah tetap 19. main juga gitu loh. Iya kan? Jadi Iya, di luar tetap jalan. iya, tapi gue in general gue ngeliat atlet-atlet sepak bola di liga dan di timnas cukup bertanggung jawab dalam menjaga dirinya. Jadi gue nggak I don't understand why ini kayak overcautious gitu loh. Kalau rakyat di overcautiousin wajar gitu loh. Emang banyak dari rakyat, mungkin banyak dari kita yang nakal. Cuman kalau atlet gue ngeliat mereka udah bertanggung jawab banget gitu loh. Jadi agak disayangkan aja. Tapi kalau menurut lo, Ron, Hmm. apakah apa ada yang gimana menurut lo kalau kita mengarah sedikit ke politik ya, kok bisa ya maksudnya pilkada tetap berjalan tapi bola tetap berjalan, menurut lo tuh aneh atau tidak, atau sebetulnya itu hal yang wajar menurut lo? Ya of course aneh gitu loh, tapi politik ya makanya gue nggak suka politik itu kadang kalau kata-kata politik itu ya bisa diidentikan dengan ketidakikhlasan. Gue lebih suka kata diplomat dalam apa ya ya untuk mengasosiasikan diri dengan jabat atau apa. Kalau politikus gue nggak suka sih. Cuman ya namanya politik ya begitu. Mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditahan lagi, walau alam lah ya. Jadinya ya itu. Cuman kan apa sepak bola juga bukan kepentingan gitu loh. Ya walau alam sih kayak agak ya mungkin mereka logikanya apa ya pilkada kan cuman lo datang pulang, lo datang nyoblos pulang. Cuman kan ya with all due respect pilkada itu juga mengundang massa ke suatu tempat gitu loh. Banyak gitu loh. Sedangkan sepak bola ini yang orang yang ada di satu tempat itu yang istilahnya berjamaah ya, cuman pemain bola sama staff yang logikanya lebih sedikit daripada kalau orang datang nyoblos yang bisa ratusan. Paling cuman pemain bola dan staff-staffnya, pelatih dan lain-lain, terus termasuk penjaga stadion puluhan lah, mentok-mentok 100 kalau tambah security atau apa kan ya. Tapi ini kan pilkada istilahnya mengundang masa ya bisa sampai ribuan gitu ke satu tempat. Jadi rame-rame berjamaah gitu istilahnya, which is no selama pandemi ini gitu loh. Jadi ya walau alam apa yang terjadi di background, gue berusaha sebisa mungkin untuk merasa nggak baik, cuman ya kejadiannya begini gue tetap sedih aja sih, agak menyedihkan gitu. Oke, baik. Nah ini tadi pendapat dari Aron. Nah sekarang gue mau lihat pendapat dari orang yang menyukai sepak bola tapi memang bekerja di dunia politik juga. Coba kita lihat. Kalau melihat sudut pandang dari orang yang setengahnya sepak bola, setengahnya dunia politik, bagaimana melihat kenyataan kalau liga ditunda tapi pilkada akan tetap jalan. Kita persilahkan waktunya kepada Fajar. Oke, kalau gue secara pribadi pilkada ditunda, gue juga nggak mengharapkan sih sebenarnya pilkada ditunda. Bukan karena alasan personal atau profesional ya. Karena ini kan emang pilkada itu pesta demokrasi yang pertama. Kalau gitu ditambah kita lagi menghadapi krisis, itu yang kedua. Jadi butuhnya untuk, soalnya gue masih percaya sama order, dalam artian gini, gue masih percaya sama ya negara ini harus ada yang ngatur gitu loh, nggak bisa lawless, nggak bisa semaunya. Jadi menurut gue pilkada itu harus tetap ada, karena kan emang secara aturan itu kalau misalkan PLT itu kan nggak bisa mengurusi anggaran perbelanjaan daerah, itu yang pasti kan. Kalau yang namanya pakai PLT. Nah, sedangkan kita ini lagi di momen-momen yang sangat krusial gitu loh, butuh pemimpin yang bisa ngambil keputusan yang benar-benar nggak terbatas akan 1 atau 2, 3 tupoksinya. Jadi emang benar-benar harus pemimpin yang didaulat sama rakyat. Jadi menurut gue ya harus yang namanya pilkada itu tetap berjalan gitu ya. Despite sekarang kita lagi COVID, kita juga pasti punya protokol kesehatan yang bisa diikutin. Harus bisa diikutin sama masyarakat kan kalau mau tetap berjalan. Dan gue rasa
gue rasa nggak terlalu masalah sih. So buktinya Amerika yang 6 juta aja tetap kok ada pilpres, bukan pilkada, pilpres bro. Satu negara tetap jalan kok. Yang kasusnya lebih Tetap besar jalan, daripada kita. Tetap jalan kok yang namanya pilpresnya itu. Jadi menurut gue kalau pilkada di Indonesia itu diundur, menurut gue nggak ada urgensinya untuk mundur itu sih sementara ya. Untuk sementara malah lebih baik cepat dilaksanakan biar cepat beres. Udah pilih lagi pemimpin barunya dan siap lagi dan punya ide baru untuk nanganin kasus di daerahnya masing-masing. Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua untuk menanggapi sepak bola dilarang. Gini, sepak bola itu dilarang mungkin kayak gini ya. Pendapat gue kalau di Indonesia emang agak nggak fair ya kalau misalkan kita ngelihat berbanding kasus dengan yang di Eropa yang ada di sana. Close the door tetap ada. Sepak bola kalau di Eropa, di Inggris, tetap. Di Prancis, di Italia, di Jerman. Yes. Di Jerman udah beberapa udah ada yang punya penonton sekarang. Di Jerman. Adaptasi ya. Ya, udah mulai adaptasi ya. Di Belanda, divisi tetap ada jalan gitu. Di Indonesia ini kan ya gini. Gue bukan with all due respect, tapi gue ngerasa bukannya gue menyalahkan orang atau menyalahkan suatu golongan, suatu kelompok gitu ya. Mau mandingnya di lapangan mau nggak boleh masuk, tapi yang namanya budaya gather, nonton bareng, keluar arak-arakan kalau timnya menang di Indonesia itu sangat lumrah terjadi. Dan nggak pasti dan nggak bisa nggak pasti bisa dilarang. Jadi sudut pandang lo yang dikhawatirkan bukan pemain tapi penonton yang nggak bisa diatur. Iya, euforia yang nggak bisa diatur sama kecuali ada jaminan dan klub komitmen gitu ya, menghimbau gitu. Kayak misalkan lah, kan kalau di Europe tuh komit ya. Kalau ada kasus rasisme di klubnya dia, berarti tuh orang nanti di-ban gak boleh masuk ke stadion selama berapa tahun. Konkret kan, yang kayak gitu kan. Iya. Nah, itu yang mungkin yang kalau misalkan semua gue yakin klub ini bisa unity gitu, bisa punya satu suara dalam artian semuanya oke sama aturan-aturan yang iya bisa ngejamin nggak ada fansnya pas gitu dipegang semua orang-orang fans klubnya, simpul orang-orang yang punya masa di komunitas fans klubnya bisa dibikin komit untuk tidak melakukan yang begitu-gitu. Gue rasa nggak ada alasan sih untuk nunda Liga 1 atau Liga 2 karena kan emang diselenggarakannya juga pasti close the door kan. Maksudnya nggak ada penonton segala macam kan. Nah ya gitu. Ya tapi ya itu harus ada komitmen yang jelas. Tapi kan kalau itu kan liga itu kan bisa minggu misalkan katakan timnya 3 kali tanding. Katakan 2 kali tanding. Misalkan awal Senin sama weekend. Kalau Seninnya kalah dia nggak pawai, pasti nanti weekendnya menang dia pawai. Kan masalah juga gitu loh. Dan pasti terjadi kan. Contoh gue ngomong lebih spesifik deh pakai sampel. Persija, The Jack. Pasti nggak melakukan itu kalau menang. Pasti. Viking, Bobotoh pasti nggak melakukan itu kalau misalkan Persib menang. Pasti gitu loh. Fans Bali United ya dia do the same. Pas itu apalagi ada budaya nobar. Karena lo nggak bisa nonton di stadion, akhirnya lo bikin gather. Itu kan yang ditakutkan kan sama pemerintah, ya kan? Ini yang ditakutkan. Jadi menurut gue ada benernya juga karena kan kalau yang sesuatu yang nggak bisa lo kontrol ya mendingan lo cegah aja ya, tidak dilaksanakan lah. Iya lo lepas aja gitu. Kecuali sesuatu yang bisa lo kontrol. Kayak pilkada itu kan penyelenggaranya aparatnya jelas kan. Ada KPU, ada polisi, ada tentara yang bisa turun langsung gitu. Ada Bawaslu, ada ya banyak yang bisa dilibatkan gitu. Dan sedangkan intinya kan pilkada itu kan emang ya itu tadi lagi pesta demokrasi dan mengharuskan biar punya pemimpin baru yang bisa punya ide-ide fresh untuk menyelesaikan krisis ini sekarang. Kalau itu pendapat gue ya secara personal, disclaimer personal. Baik, pokoknya kita terima kasih atas 2 pendapat dari Fajar dan Aaron. Ya, yang kita harap semoga kondisi membaik ya buat kita di Indonesia juga buat di dunia pastinya. Harapannya mungkin kalau soal harapan ini ketum PSSI Muhammad Irawan katanya berharapnya sih Liga 1 udah bisa digelarnya
November, jadi penundaan sebulan aja, which is ya tetap Ya. agak sedih sih, cuman ya soalnya kan dikhawatirkan, ini gue lagi baca artikel juga, kalau dimulai bulan Desember itu kan pasti mundur lagi, soalnya April udah Ramadan insya Allah, terus ya Mei udah World Cup gitu kan, udah masa-masa World Cup, jadi nggak ada liga, nggak mungkin, jadi diharapkannya Ya. November, dan semoga nggak ada halangan lagi ya, karena ini gue rasa ya dari gue setelah dengar kalian semua bicara itu ya ini tanggung jawab nasional, mau pilkada Ya sama, ya betul. Gue setuju. Maksudnya porsinya tuh sama ya. Porsinya itu kan hajat hidup orang banyak. Ya di sepak bola itu kan bukan cuma pemain dan atlet doang yang hidup gitu loh. Wasit, official, benar. orang yang jual merchandise, orang yang punya kafe buat ngadain nobar. Kan banyak gitu yang bisa dihidupi. Yang apa? Situ. Yang masih kurang menjaga diri, tolong menjaga diri lah ya. Karena ya ini bukan saatnya kita mikirin diri sendiri lagi gitu loh. Kalau kita atau misalnya sekelompok orang dinilai yang nggak bertanggung jawab menjaga diri, pemerintah bisa aja lockdown lagi dan semuanya akan tetap jalan lagi. Soalnya ya with all respect, of course nomor satu gue pendapat pribadi, ya kesehatan nomor satu yang paling penting sekarang. Cuma ya kadang kesehatan kan ya butuh biaya juga gitu, ekonomi juga penting. Ya, jadi kalau kita nggak menjaga diri, ya ekonomi kita nggak bisa terjaga juga gitu. Jadi oke lah, silakan bekerja dengan online atau apa, dengan physical distancing, tapi ya jaga diri, jaga orang lain. Karena ini this is not about ourselves anymore, it's about us together gitu loh. Nggak ada nggak ada ruang untuk keegoisan lah ya. Masa seperti ini. Oke, makasih buat Fajar dan Aaron yang udah ngebahas mengenai sepak bola Indonesia ini. Semoga kedepannya sepak bola Indonesia bisa segera dimulai, keadaan makin membaik, corona bisa segera hilang, dan ketemu vaksinnya. Ya, pokoknya gimana caranya lah ya. Lalu buat teman-teman jangan lupa dengerin kami di Spotify, follow di Podcasting Lab, juga ada di YouTube, ada di Instagram. Ikuti kami terus sampai ketemu di episode 28. Ya, stay at home, listen to us. Udah di rumah aja. Oke. Makasih semuanya. Ciao.